Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Haji Pratama dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Universitas Mula Warman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang konflik Israel dan Hamas. Simak videonya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yakni adalah latar belakang terjadinya konflik Israel dan Hamas, kronologi konflik Israel dan Hamas, dampak konflik Israel dan Hamas terhadap hak asasi manusia, dan peran internasional dan upaya penyelesaiannya. Konflik antara Israel dan Hamas merupakan konflik yang sangat kompleks dan telah berlangsung selama beberapa dekade. Konflik ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari sejarah panjang ketegangan antara kelompok Yahudi dan Arab Palestina yang dimulai sejak akhir abad ke-19. Ketegangan ini meningkat seiring dengan migrasi besar-besaran warga Yahudi ke wilayah Palestina pada masa pemerintahan Ottoman dan kemudian mandat Inggris. Pendirian negara Israel pada tahun 1948 yang disertai dengan pengusiran dan eksodus besar-besaran warga Palestina menjadi titik awal konflik modern yang kita kenal saat ini. Hamas yang berdiri pada tahun 1987 sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin muncul sebagai reaksi atas pendudukan Israel terhadap wilayah Gaza dan tepi barat. Berbeda dengan otoritas Palestina yang cenderung mengedepankan diplomasi, Hamas mengusung pendekatan perlawanan bersenjata terhadap Israel. Ketegangan antara kedua pihak meningkat seiring dengan perebutan wilayah dan pengaruh politik, terutama setelah Hamas menguasai jalur Gaza pada tahun 2007. Sejak saat itu, terjadi beberapa konflik besar yang melibatkan serangan udara, peluncuran roket, dan blokade yang menyebabkan penderitaan panjang bagi masyarakat sipil. Penyebab konflik ini tidak hanya terbatas pada aspek wilayah dan politik, tapi juga menyangkut isu agama, identitas, nasional, dan penguasaan sumber daya. Yerusalem sebagai kota suci tiga agama menjadi salah satu titik sensitif yang memperparah konflik. Di sisi lain, kebijakan ekspansi pemukiman oleh Israel di tepi barat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan memperburuk ketegangan dengan Palestina. Sebaliknya, serangan roket oleh Hamas yang menyasar wilayah sipil Israel juga menuai kecaman luas karena menargetkan penduduk non-militer. Konflik ini semakin diperumit oleh dukungan politik dan militer dari kekuatan luar, baik dari negara-negara barat terhadap Israel maupun dari negara-negara Timur Tengah terhadap kelompok-kelompok Palestina. Amerika Serikat misalnya, secara konsisten memberikan dukungan diplomatik dan bantuan militer kepada Israel. Sementara itu, Iran dan beberapa kelompok lain mendukung Hamas dalam bentuk pendanaan dan persenjataan. Campur tangan berbagai pihak ini menjadikan konflik Israel-Hamas sebagai konflik regional yang memiliki implikasi global. Dampak konflik terhadap masyarakat sipil sangat besar dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Warga sipil Palestina di Gaza hidup dalam kondisi yang sangat terbatas akibat blokade ekonomi yang diterapkan Israel dan Mesir. Infrastruktur rusak parah, akses terhadap air bersih, makanan, dan layanan kesehatan sangat terbatas. Di sisi lain, warga sipil Israel juga hidup dalam ketakutan akibat ancaman serangan roket dari Gaza. Kondisi ini menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang tanpa solusi yang jelas. Dengan latar belakang yang demikian kompleks, penting untuk mengkaji konflik ini dalam perspektif hak asasi manusia. Banyak pelanggaran HAM terjadi di kedua belah pihak, baik berupa serangan terhadap warga sipil, penahanan sewenang-wenang, maupun pembatasan terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan bergerak. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita sebut PBB mengesahkan rencana pembagian Palestina melalui Resolusi 181 yang membagi wilayah mandat Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Dengan Yerusalem diatur sebagai wilayah internasional di bawah penguasaan PBB, rencana ini memberikan sekitar 56% wilayah kepada negara Yahudi dan sisanya kepada negara Arab, meskipun jumlah populasi Arab jauh lebih besar.
Warga Palestina dan negara-negara Arab secara tegas menolak rencana ini karena dianggap merampas tanah yang sudah mereka huni selama berabad-abad. Penolakan ini memicu gelombang kekerasan antara komunitas Yahudi dan Arab, termasuk serangan balasan, pembakaran desa, dan perebutan wilayah. Organisasi-organisasi militan Yahudi seperti Irgun dan Haganah mulai melakukan operasi militer untuk menguasai wilayah yang dialokasikan bagi mereka, bahkan termasuk wilayah yang seharusnya menjadi bagian negara Arab. Kekacauan meningkat ketika Inggris mulai menarik pasukannya dari wilayah tersebut, meninggalkan kekosongan, kekuasaan, dan ketegangan yang semakin sulit dikendalikan. Bentrokan lokal berubah menjadi konflik luas, menandai awal dari perang sipil Palestina yang menjadi cikal bakal perang besar di tahun berikutnya. PBB mengesahkan rencana pembagian Palestina yang membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Keputusan ini ditolak keras oleh negara-negara Arab dan warga Palestina karena dianggap tidak adil dan mencaplok tanah mereka secara sepihak. Ketegangan langsung meningkat dan memicu kekerasan antara komunitas Yahudi dan Arab lokal. Nah, pada tahun 1948, pada tanggal 14 Mei, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel, tepat sehari sebelum berakhirnya mandat Inggris di Palestina. Proklamasi ini segera memicu perang Arab-Israel pertama, karena negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak menolak pengakuan terhadap Israel dan mengirim pasukan untuk menyerang wilayah baru tersebut. Israel yang baru berdiri mampu mempertahankan diri dan bahkan memperluas wilayahnya melampaui peta pembagian PBB. Dalam proses ini, sekitar 750 warga Palestina terusir dari rumah mereka, baik karena pembersihan etnis oleh milisi Zionis maupun karena melarikan diri dari zona perang. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba atau malapetaka, dan hingga kini menjadi luka sejarah mendalam bagi rakyat Palestina. Banyak desa Palestina dihancurkan dan para pengungsi tidak pernah diizinkan kembali ke tanah mereka, menciptakan masalah pengungsi Palestina yang belum terselesaikan hingga hari ini. Pada tahun 1967, Perang 6 hari dimulai pada tanggal 5 Juni ketika Israel melancarkan serangan pendahuluan terhadap Mesir, Yordania, dan Suriah. Dalam waktu kurang dari seminggu, Israel berhasil merebut semenanjung Sinai dan jalur Gaza dari Mesir, tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, serta dataran tinggi Golan dari Suriah. Kemenangan militer besar ini menjadikan Israel sebagai kekuatan dominan di kawasan, namun juga membuka babak baru dalam konflik dengan Palestina. Pendudukan wilayah Palestina oleh Israel dianggap ilegal oleh hukum internasional dan memicu perlawanan berkepanjangan. Rakyat Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan mulai mengalami pembatasan kebebasan, penyitaan tanah, dan pembangunan pemukiman. Yahudi tahun ini juga menandai meningkatnya sentimen perlawanan yang kemudian melahirkan gelombang organisasi perjuangan, termasuk pengaruh yang kemudian memunculkan Hamas 2 dekade berikutnya dalam Perang 6 Hari. Israel menyerang Mesir, Suriah, dan Yordania. Israel merebut Gaza dari Mesir dan tepi barat, termasuk Yerusalem Timur dari Yordania. Pendudukan ini memicu resistensi baru dari warga Palestina dan memperkuat gerakan nasionalisme Palestina yang lebih terorganisir. Pada tahun 1987, Intifada pertama atau pemberontakan rakyat Palestina pecah di jalur Gaza dan tepi barat, menyusul insiden lalu lintas yang menewaskan 4 warga Palestina yang diduga sengaja oleh tentara Israel. Gelombang protes meluas dengan cepat menjadi gerakan massa menentang pendudukan Israel. Intifada ini berlangsung dalam bentuk demonstrasi, pemogokan umum, dan perlawanan sipil, namun direspons dengan kekerasan oleh Israel. Di tengah kekacauan ini, Hamas resmi didirikan sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin. Hamas tampil sebagai organisasi Islamis yang menggabungkan kegiatan militan, sosial, dan politik. Berbeda dari PLO yang sekuler dan cenderung moderat, Hamas menolak keberadaan Israel dan menolak kompromi melalui negosiasi. Sejak awal berdirinya, Hamas memosisikan diri sebagai perlawanan utama yang menggunakan jihad sebagai strategi perjuangan nasional dan agama. Pada tahun 1993, peristiwa penting terjadi saat Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau yang disingkat dengan PLO menandatangani kesepakatan Oslo yang ditengahi oleh Amerika Serikat di Washington DC.
Perjanjian ini menjadi tonggak awal pengakuan timbal balik Israel mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina. Sementara, PLO mengakui hak Israel untuk hidup damai dan aman. Salah satu hasil utama perjanjian ini adalah dibentuknya Otoritas Nasional Palestina atau yang disingkat dengan PA untuk mengelola urusan internal Palestina di tepi barat dan Gaza secara bertahap. Namun, Hamas menentang keras kesepakatan ini karena dianggap mengkhianati prinsip perjuangan dan tidak memberikan kejelasan tentang kemerdekaan penuh Palestina. Hamas meningkatkan serangan bom bunuh diri ke kota-kota Israel sebagai bentuk penolakan. Perbedaan strategi ini memperdalam jurang antara faksi-faksi Palestina sendiri dan memperumit proses perdamaian. Israel dan PLO menandatangani kesepakatan Oslo yang berisi pengakuan timbal balik dan pembentukan otoritas Palestina. Namun, Hamas menolak keras perjanjian ini dan menuduh PLO mengkhianati perjuangan. Mereka meningkatkan serangan terhadap target Israel dengan bom bunuh diri. Pada tahun 2000, Intifada kedua meletus pada akhir September setelah pemimpin oposisi Israel saat itu, Ariel Sharon, mengunjungi kompleks suci Masjid Al-Aqsa yang juga diklaim Yahudi sebagai Temple Mount. Kunjungan tersebut dianggap provokatif dan memicu protes besar-besaran yang segera berubah menjadi bentrokan berdarah. Gelombang kekerasan ini lebih destruktif daripada Intifada pertama dengan penggunaan senjata api dan bom oleh kedua belah pihak. Hamas menjadi aktor penting dalam eskalasi konflik, melancarkan puluhan serangan bom bunuh diri di berbagai wilayah Israel. Pemerintah Israel merespons dengan membatasi pergerakan warga Palestina, melakukan penggerebekan besar-besaran, dan menghancurkan infrastruktur Palestina. Intifada kedua ini berlangsung hingga pertengahan dekade 2000-an dan menewaskan ribuan orang, mayoritas warga sipil. Peristiwa ini memperdalam luka politik dan emosional di kedua belah pihak, serta semakin menjauhkan prospek perdamaian. Intifada kedua dimulai setelah Ariel Sharon mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa yang memicu kerusuhan. Konflik meningkat tajam. Hamas melakukan banyak serangan bunuh diri di kota-kota Israel, sementara Israel merespons dengan operasi militer besar-besaran ke wilayah Palestina. Pada tahun 2005, pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Ariel Sharon mengumumkan rencana penarikan sepihak dari jalur Gaza yang dikenal sebagai Gaza Disengagement Plan. Semua pemukiman Yahudi dan pasukan militer Israel ditarik dari wilayah tersebut pada bulan Agustus. Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya meredakan konflik dan mengurangi beban militer. Namun, banyak pihak menilai penarikan dilakukan tanpa koordinasi yang jelas dengan otoritas Palestina. Meskipun secara fisik meninggalkan Gaza, Israel tetap mengontrol ketat akses keluar masuk perbatasan darat, udara, dan laut. Kekuasaan di Gaza menyebabkan ketegangan internal antara Hamas dan Fatah, serta meningkatnya ketidakstabilan keamanan di wilayah tersebut. Israel secara sepihak menarik semua pasukan dan pemukiman dari Gaza, namun tetap mengontrol perbatasan dan akses masuk. Kekosongan kekuasaan memperkuat ketegangan antara Hamas dan Fatah yang bersaing merebut pengaruh. Selanjutnya pada tahun 2006, pemilihan legislatif Palestina yang digelar pada Januari menghasilkan kemenangan besar bagi Hamas yang meraih mayoritas kursi di Dewan Legislatif Palestina. Ini mengejutkan banyak pihak, termasuk negara-negara barat yang selama ini mendukung Fatah. Hamas dianggap sebagai kelompok teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, sehingga kemenangan ini langsung memicu krisis diplomatik dan pemblokiran bantuan internasional. Israel menahan dana pajak milik Palestina dan ketegangan internal antara Hamas dan Fatah makin memburuk. Kondisi ekonomi di Gaza menurun drastis, sementara Hamas mulai membentuk pemerintahan baru yang ditolak oleh sebagian besar warga masyarakat internasional. Dalam pemilu legislatif Palestina, Hamas meraih kemenangan besar. Kemenangan ini membuat Barat menghentikan bantuan kepada pemerintah Palestina. Hamas menjadi penguasa legislatif, namun menimbulkan ketegangan diplomatik internasional. Pada tahun 2007, ketegangan antara Hamas dan Fatah memuncak dalam bentrokan bersenjata di Gaza pada bulan Juni. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari dan menewaskan ratusan orang. Akhirnya, Hamas berhasil menguasai seluruh jalur Gaza dan mengusir Fatah dari wilayah tersebut. Sejak saat itu, wilayah Palestina terbagi menjadi dua pemerintahan yang saling bersaing. Hamas menguasai Gaza, sedangkan otoritas Palestina yang didominasi Fatah mengendalikan tepi barat.
Perpecahan politik ini memperlemah posisi Palestina dalam negosiasi internasional dan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang semakin terisolasi karena blokade dari Israel dan Mesir. Nah, pada tahun 2008 sampai 2009, pada bulan Desember 2008, Israel melancarkan operasi Cast Lead sebagai respons atas tembakan roket yang diluncurkan Hamas dari Gaza ke wilayah selatan Israel. Operasi militer berlangsung selama 22 hari dan melibatkan serangan udara serta invasi dari darat ke Gaza. Pada bulan Desember 2008, Israel melancarkan operasi Cast Lead sebagai respons atas tembakan roket yang diluncurkan Hamas dari Gaza ke wilayah selatan Israel. Operasi militer berlangsung selama 22 hari dan melibatkan serangan udara serta invasi darat ke Gaza. Sekitar 1.400 warga Palestina tewas. Sebagian besar adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Infrastruktur antara Hamas dan Fatah memuncak menjadi konflik bersenjata. Hamas mengambil alih Gaza dan mengusir semua elemen Fatah dari wilayah itu. Sejak saat itu, Palestina terpecah menjadi dua entitas, Hamas di Gaza dan Fatah di tepi barat sipil seperti rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan hancur. Di sisi Israel, 13 orang tewas, termasuk tentara dan warga sipil. Operasi ini mendapat kecaman luas dari komunitas internasional karena dianggap tidak proporsional dan melanggar hukum humaniter internasional. Israel meluncurkan operasi Cast Lead ke Gaza untuk menghentikan serangan roket Hamas. Serangan ini menyebabkan kehancuran besar di Gaza, menewaskan lebih dari 1.400 warga Palestina dan puluhan tentara Israel. Dunia internasional mengecam skala kekerasan dan korban sipil yang besar. Ketegangan meningkat tajam pada November 2012 ketika Israel membunuh Ahmad Jabari, komandan sayap militer Hamas, dalam serangan udara yang ditujukan untuk menghentikan serangan roket dari Gaza. Sebagai balasan, Hamas meluncurkan ratusan roket ke wilayah Israel, termasuk ke kota Tel Aviv dan Yerusalem untuk pertama kalinya. Israel merespons dengan melancarkan operasi Pillar of Defense yang berlangsung selama 8 hari. Meskipun korban tidak sebanyak konflik sebelumnya, ratusan warga Palestina tewas dan banyak infrastruktur hancur. Konflik ini diakhiri melalui mediasi Mesir yang menghasilkan gencatan senjata, namun ketegangan tetap berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Ketegangan meningkat kembali setelah pembunuhan komandan militer Hamas, Ahmad Jabari, oleh Israel. Operasi Pillar of Defense diluncurkan. 8 hari pertempuran menghasilkan ratusan korban dan berakhir dengan gencatan senjata melalui mediasi Mesir. Nah, pada tahun 2014, ketegangan meningkat secara drastis setelah penculikan dan pembunuhan 3 remaja Israel di tepi barat yang dituduhkan kepada Hamas. Sebagai respon, Israel menangkap ratusan anggota Hamas dan meningkatkan operasi militernya. Hamas membalas dengan meluncurkan roket ke wilayah Israel. Situasi berkembang menjadi perang terbuka yang dikenal sebagai Operasi Protective Edge. Serangan berlangsung selama 50 hari, mencakup serangan udara, darat, dan laut ke jalur Gaza. Sekitar 2.200 warga Palestina tewas, mayoritas adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, serta lebih dari 70 warga Israel. Ribuan bangunan hancur, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas pengolahan air. Konflik ini memicu krisis kemanusiaan besar dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka. Pada tahun 2018, warga Palestina di jalur Gaza memulai aksi protes mingguan yang dikenal sebagai Great March of Return. Pada bulan Maret, demonstrasi dilakukan setiap Jumat di perbatasan Gaza, Israel, untuk menuntut hak kembali ke tanah leluhur mereka serta mengakhiri blokade yang telah berlangsung sejak 2007. Aksi ini sebagian besar berlangsung damai, tapi seringkali diwarnai bentrokan dengan militer Israel. Tentara Israel menggunakan peluru tajam, gas air mata, dan peluru karet untuk membubarkan massa. Menurut laporan organisasi HAM, lebih dari 200 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka, termasuk jurnalis dan tenaga medis. Penggunaan kekuatan yang dinilai berlebihan ini mengundang kecaman global dan memperburuk citra Israel di mata internasional. Warga Gaza menggelar Great March of Return setiap Jumat di perbatasan Gaza Israel menuntut hak kembali dan diakhirinya blokade. Militer Israel menggunakan peluru tajam, ratusan tewas dan ribuan luka-luka. Dunia mengecam penggunaan kekuasaan berlebihan oleh Israel. Nah,
Pada tahun 2021, ketegangan meledak di wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, ketika pengadilan Israel memutuskan pengusiran beberapa keluarga Palestina dari rumah mereka yang telah ditempati selama puluhan tahun. Protes warga Palestina atas keputusan tersebut meluas ke komplek Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. Bentrokan dengan polisi Israel pecah dan menyebabkan ratusan orang terluka. Sebagai balasan, Hamas meluncurkan roket ke wilayah Israel. Israel merespons dengan melancarkan serangan udara ke jalur Gaza. Konflik ini berlangsung selama 11 hari, menewaskan lebih dari 250 warga Palestina dan 13 warga Israel. Infrastruktur sipil rusak berat dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Perang singkat ini menjadi salah satu konflik yang paling intens dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan memuncak di Sheikh Jarrah. Pada tahun 2022, meski tidak terjadi konflik berskala besar seperti tahun-tahun sebelumnya, kekerasan bersenjata tetap terjadi di berbagai wilayah. Israel meningkatkan operasi militer dan penggerebekan di tepi barat dengan alasan menanggapi ancaman keamanan. Bentrokan antara pasukan Israel dan warga Palestina terjadi hampir setiap minggu, terutama di wilayah Jenin dan Hebron. Di Gaza, blokade tetap diberlakukan, menyebabkan kesulitan ekonomi dan kekurangan bahan pokok. Ketegangan terus berlanjut di perbatasan dan roket sporadis dilaporkan diluncurkan oleh kelompok bersenjata yang dibalas oleh serangan udara Israel. Pada tahun 2023, ketegangan tetap tinggi seiring meningkatnya serangan balasan antara kelompok militan di Gaza dan pasukan Israel. Beberapa roket diluncurkan ke wilayah selatan Israel sebagai respon. Israel melakukan serangan udara yang menargetkan fasilitas pelatihan dan persenjataan Hamas. Meskipun tidak menimbulkan korban masalah, aksi saling balas ini memperkuat ketidakstabilan dan membuat gencatan senjata yang sempat dijalankan menjadi rapuh. Meskipun tidak menimbulkan korban massal, aksi saling balas ini memperkuat ketidakstabilan dan membuat gencatan senjata yang sempat dijalankan menjadi rapuh. Di sisi lain, upaya diplomasi yang digagas Mesir dan PBB belum menghasilkan kesepakatan jangka panjang yang konkret. Pada tahun 2024, upaya diplomasi kembali digalang oleh negara-negara Arab seperti Mesir, Qatar, dan Yordania yang berperan sebagai mediator antara Hamas dan Israel. Tujuan utama adalah mencapai gencatan senjata jangka panjang dan membuka kembali akses kemanusiaan ke jalur Gaza. Beberapa pertemuan dilakukan secara tertutup dengan melibatkan delegasi dari PBB dan Uni Eropa. Namun, perundingan tersebut menghadapi jalan buntu akibat ketidakpercayaan mendalam di antara kedua belah pihak serta syarat-syarat negosiasi yang sering bertentangan. Sementara itu, PBB menyatakan bahwa situasi di Gaza telah mencapai titik krisis kemanusiaan dengan meningkatnya jumlah pengungsi, runtuhnya layanan kesehatan, dan kelangkaan pangan yang parah. Organisasi kemanusiaan pun kesulitan menyalurkan bantuan karena pembatasan akses dan resiko keamanan. Pada awal 2025, meskipun telah diumumkan gencatan senjata pada akhir tahun 2024, situasi di lapangan menunjukkan pelanggaran berulang dari kedua belah pihak. Hamas meluncurkan roket ke wilayah Israel sebagai respons atas pembunuhan salah satu komandannya oleh drone Israel. Sementara Israel melakukan serangan udara terhadap fasilitas yang diduga markas senjata Hamas. Bentrokan bersenjata juga terjadi di wilayah perbatasan, menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik, termasuk rumah sakit, sekolah, dan pusat evakuasi. Serangan terhadap fasilitas sipil ini menuai ancaman dari masyarakat internasional, terutama karena jatuhnya korban jiwa dari kalangan anak-anak dan perempuan. Organisasi HAM menyerukan penyelidikan internasional terhadap pelanggaran hukum perang. Pada pertengahan 2025, kondisi psikososial warga Gaza memburuk secara signifikan akibat berulangnya konflik. Laporan gabungan dari UNICEF dan WHO menunjukkan bahwa lebih dari 60% anak-anak di Gaza mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan kronis, trauma pasca peristiwa atau PTSD, dan depresi. Banyak anak kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, dan akses ke pendidikan. Tenaga medis dan psikolog di lapangan kewalahan menangani jumlah pasien yang terus meningkat. Sementara, fasilitas layanan dasar semakin rusak akibat konflik.
kehidupan sehari-hari warga Gaza diwarnai ketidakpastian, kelaparan, dan krisis air bersih yang berkepanjangan. Komunitas internasional mendesak perlunya perlindungan anak-anak sebagai prioritas utama dalam penanganan konflik ini. Nah, saat ini ketegangan antara Hamas dan Israel masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Meskipun beberapa negara dan organisasi internasional terus mendorong solusi damai, upaya tersebut kerap gagal karena belum adanya komitmen bersama terhadap penyelesaian konflik jangka panjang. Israel tetap memperketat blokade di Gaza dan memperluas pemukiman di tepi barat. Sementara Hamas mempertahankan sikap konfrontatif dan tidak menunjukkan tanda-tanda pelucutan senjata. Perpecahan internal di antara kelompok Palestina juga menghambat penyatuan agenda nasional. Di tengah situasi ini, warga sipil terus menjadi korban, dan masa depan wilayah tersebut masih diselimuti ketidakpastian. Dunia menanti adanya terobosan politik yang bisa menghadirkan perdamaian berkelanjutan dan adil bagi kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas telah mengakibatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama bagi masyarakat sipil di jalur Gaza, tepi barat, dan Israel. Salah satu dampak paling mencolok adalah hilangnya hak atas kehidupan ribuan warga sipil menjadi korban jiwa termasuk anak-anak, perempuan, lansia, dan tenaga medis akibat serangan udara, roket, maupun bentrokan bersenjata. Selain korban jiwa, hak atas tempat tinggal juga sangat berdampak. Ribuan rumah hancur akibat pemboman dan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal secara permanen. Pemindahan paksa, penggusuran, serta kebijakan pemukiman ilegal di tepi barat juga memperburuk krisis perumahan bagi warga Palestina. Di sisi lain, penduduk Israel juga harus hidup dalam ketakutan akibat serangan roket yang menghantam pemukiman sipil. Hak atas pendidikan turut terabaikan. Banyak sekolah di Gaza hancur atau tidak berfungsi sebagai akibat serangan militer atau digunakan sebagai tempat pengungsian. Anak-anak kehilangan akses terhadap pendidikan yang aman dan layak, dan proses belajar terganggu dalam jangka panjang. Hal ini menyebabkan hilangnya satu generasi yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan pembelajaran yang stabil. Nah, di bidang kesehatan, rumah sakit kekurangan obat-obatan, peralatan medis, dan bahan bakar untuk generator. Blokade atas Gaza menyebabkan keterbatasan akses bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan air bersih. Warga yang membutuhkan pengobatan di luar wilayah Gaza kesulitan mendapat izin keluar. Pelayanan kesehatan mental juga sangat terbatas, padahal banyak warga Gaza, khususnya anak-anak, mengalami trauma berat akibat kekerasan yang berulang. Secara ekonomi, konflik ini memicu krisis berkepanjangan. Tingkat pengangguran di Gaza sangat tinggi, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Banyak sektor usaha tidak dapat beroperasi karena kerusakan infrastruktur, pembatasan akses, serta ketidakstabilan politik. Akibatnya, kemiskinan meningkat dan warga bergantung pada bantuan internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hak atas kebebasan bergerak juga sangat dibatasi. Warga Gaza tidak bebas keluar masuk wilayahnya karena pembatasan ketat dari Israel dan Mesir. Sementara itu, warga Palestina di tepi barat harus menghadapi pos-pos pemeriksaan militer, tembok pemisah, dan pembatasan wilayah yang menimbulkan rasa frustasi dan asing di tanah mereka sendiri. Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi juga terganggu. Demonstrasi damai sering dibahas dengan kekerasan, baik oleh tentara Israel maupun otoritas lokal. Aktivis dan jurnalis yang melaporkan pelanggaran HAM juga terancam keselamatannya. Penindasan terhadap suara kritis ini memperburuk ketidakpercayaan dan mempersempit ruang demokrasi di wilayah konflik. Konflik ini juga memperdalam segregasi sosial dan memperburuk relasi antar komunitas. Polarisasi semakin kuat, baik di tingkat lokal maupun internasional. Di dalam Palestina, perpecahan politik antara Hamas dan Fatah terus menghambat upaya penyatuan dan penyelesaian konflik internal. Di Israel, ketegangan antara warga Yahudi dan Arab memperbesar risiko diskriminasi dan kekerasan sekretarian. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya merenggut nyawa dan menghancurkan bangunan fisik, tapi juga menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang lebih dalam. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik ini bukan hanya akibat langsung dari kekerasan, tetapi juga akibat dari sistem yang mempertahankan ketidakadilan struktural dan impunitas. Upaya penyelesaian konflik Israel dan Hamas telah menjadi perhatian komunitas internasional selama beberapa dekade. Sejumlah organisasi internasional, negara-negara besar, dan organisasi masyarakat sipil telah berupaya memfasilitasi dialog
damai dan menghentikan kekerasan yang terus berlangsung. Salah satu upaya yang paling dikenal adalah solusi dua negara atau yang disebut two-state solution, yaitu pendirian negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan negara Israel. Gagasan ini didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Arab. Namun, perbedaan posisi politik, persoalan batas wilayah, status Yerusalem, serta hak kembali pengungsi Palestina menjadi kendala besar. PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi, termasuk resolusi 242 dan 338, yang menyerukan penarikan Israel dari wilayah yang diduduki dan penghormatan terhadap hak semua pihak untuk hidup damai dalam pembatasan yang aman. Di sisi lain, lembaga-lembaga seperti UNRWA dan OCHA terus memberikan bantuan kemanusiaan, pendidikan, serta perlindungan kepada warga Palestina, terutama di jalur Gaza yang terdampak paling parah. Negara-negara seperti Mesir dan Qatar secara aktif menjadi mediator antara Israel dan Hamas dalam mencapai gencatan senjata, terutama saat terjadi eskalasi militer. Meski sering berhasil menciptakan jeda kekerasan, gencatan senjata ini biasanya hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar konflik yang lebih dalam. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel juga terlibat dalam proses perdamaian. Meski kerap dikritik karena sikapnya yang bias terhadap Israel, Amerika Serikat tetap memainkan peran strategis dalam diplomasi Timur Tengah. Di sisi lain, Uni Eropa mengambil posisi lebih seimbang dengan menekankan pentingnya penghentian pembangunan pemukiman ilegal dan penghormatan terhadap HAM. Organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch juga berperan dalam mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi di lapangan, serta mendorong akuntabilitas melalui Mahkamah Pidana Internasional atau yang biasa disebut dengan ICC. Mereka menyoroti pelanggaran terhadap hukum humanitar internasional oleh kedua belah pihak dan menyerukan penyelidikan independen. Meski berbagai upaya telah dilakukan, penyelidikan konflik ini masih menemui jalan buntu akibat rendahnya kepercayaan antar pihak, kepentingan geopolitik, dan lemahnya tekanan politik internasional yang konsisten. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berbasis keamanan, tapi juga berlandaskan pada keadilan, penghormatan HAM, dan rekonsiliasi politik jangka panjang. Konflik antara Israel dan Hamas merupakan salah satu konflik berkepanjangan dan paling kompleks di kawasan Timur Tengah, yang melibatkan dimensi sejarah, agama, politik, dan kemanusiaan. Sejak awal kemunculannya pada tahun 1947 hingga saat ini, konflik ini telah menimbulkan ribuan korban jiwa, menghancurkan infrastruktur, serta menciptakan penderitaan berkepanjangan bagi warga sipil, khususnya di jalur Gaza dan tepi barat. Konflik ini tidak hanya terjadi di medan militer, tapi juga berdampak luas terhadap hak-hak dasar masyarakat sipil, pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan warga sipil, pengusiran paksa, penghancuran rumah, blokade, serta pembatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kebebasan bergerak menjadi bagian dari realitas yang dihadapi masyarakat Palestina sehari-hari. Di sisi lain, masyarakat Israel juga hidup dalam ketakutan akibat serangan roket dan aksi kekerasan yang dilancarkan oleh Hamas. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan oleh berbagai pihak internasional, mulai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara Arab, Amerika Serikat, hingga organisasi non-pemerintah. Meskipun demikian, berbagai inisiatif perdamaian belum berhasil menciptakan solusi jangka panjang yang berkeadilan. Faktor-faktor seperti ketimpangan kekuasaan, perpecahan internal Palestina, serta kepentingan geopolitik global menjadi penghambat utama dalam proses negosiasi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.